الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزام الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Hujurat ini, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, 'indallahi atqakum, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari kemuliaan leluhur kalian. Kami ulangi. Sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari kemuliaan leluhur kalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi yang sangat mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih unta, sapi ataupun kambing pada hari Idul Adha dan juga hari Tasyrik. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam dengan cara disembelih. Rasulullah berbekal sebuah keimanan yang sangat tinggi, berbekal keimanan yang sangat kuat, Nabi Ibrahim pun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat pun datang membawa seekor domba dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, ya bapakku, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat ke-102. Ma'asyiral muslimin, pada hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang yang telah diberikan Allah kepada kita. Pada pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan juga ampunannya untuk kita semua. Padahal ma'asyiral muslimin, dosa demi dosa senantiasa kita kerjakan setiap hari. Perintah demi perintahnya senantiasa kita langgar tiap saat. Tapi lihatlah, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan untuk kita semua. Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang tidak pernah menutup pintu ampunannya yang sangat luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki tiada lain adalah dengan cara mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin hati seorang hamba hidup tanpa ia mengenal Allah. Tidak mungkin hati seorang hamba hidup tanpa mengenal Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasul-Nya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Karena segala perintah Allah adalah merupakan kehidupan untuk hati seorang hamba. Dan meninggalkan larangan Allah adalah sumber kehidupan hati seorang hamba. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab Al-Fawaid berkata, kehidupan yang hakiki dan indah itu hanya ada pada kehidupan orang yang menyambut panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk salat, segera kita sambut dengan penuh kegembiraan. Ketika Allah memanggil kita untuk berhaji bagi mereka yang mampu, maka kita pun berusaha untuk melaksanakannya dengan penuh kegembiraan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan, maka kita sambut dengan penuh kegembiraan. Bukan dengan hati yang berat, bukan dengan hati yang seakan-akan memandang bahwa perintah-perintah Allah itu hanyalah beban dalam hidup kita. Karena ma'asyiral muslimin, orang yang beriman,
orang yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat yakin bahwasanya segala perintah Allah pasti maslahat, pasti baik untuk kehidupan seorang hamba. Mengapa Allah melarang ini dan itu? Mengapa Allah melarang riba? Mengapa Allah melarang zina? Mengapa Allah melarang mencuri? Dan berbagai macam larangan-larangan lainnya. Semua ini adalah dalam rangka untuk kehidupan hati seorang hamba, agar si hamba itu hidup di dunia dengan bahagia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu yang menyusahkan si hamba. Tidak mungkin Allah melarang dari sesuatu yang ternyata itu manfaat untuk kehidupan seorang hamba. Maka segala yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah, pastilah mudaratnya besar, pastilah dosanya besar, pastilah keburukannya besar. Dan segala yang Allah perintahkan, pastilah itu maslahatnya yang besar. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, hanya orang yang tidak menggunakan akalnya, mereka lah yang tidak bisa menemukan hal seperti ini. Ketika kita tidak menggunakan akal pikiran kita, dan kita lebih mengikuti hawa nafsu kita dan juga syahwat kita lebih senang untuk memaksiati Allah, kita bahkan berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika ada seruan azan yang terlintas pada telinga kita, hayya 'alas shalah, di saat itu hati kita berat. Mengapa seperti itu? Karena kita memandang itu adalah sesuatu yang membebankan diri kita. Karena kita memandang bahwa itu merupakan sesuatu hal yang sangat memberatkan diri kita. Padahal ma'asyiral muslimin, disitulah letak kehidupan kita. Padahal disitulah hakikat kebahagiaan hati seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah orang-orang yang memaksiati Allah itu akibat daripada ia tidak pernah berpikir dengan akal pikirannya yang cerdas, bahwasanya maksiat itu hakikatnya telah menjerumuskan dia dengan berbagai macam keburukan, menarik dia kepada berbagai macam hal-hal yang pasti akan membinasakan kehidupannya. Apakah mereka yang berbuat maksiat kepada Allah mengira dengan maksiat itu mereka akan bahagia di dunia? Jawabnya tidak, tidak akan bahagia mereka. Apakah mereka yang tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau bersedekah, apakah dengan cara itu mereka akan bahagia di dunia? Tentu tidak. Wallahi ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita semua adalah seorang hamba. Kita semua adalah ibadullah, hambanya Allah. Kita semua diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah mentakdirkan kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku saja, kata Allah. Maka Allah menjadikan kebahagiaan hati seorang hamba itu letaknya ada pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak kebahagiaan seorang hamba hanya satu, yaitu ia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia meyakini bahwa Allah lah pemilik segala kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki
adalah kebahagiaan hati masing-masing. Bukan terletak pada kedudukan, bukan terletak pada harta benda ataupun yang lainnya. Maka siapapun yang tidak diberikan oleh Allah sebuah kebahagiaan, dia tidak akan pernah bahagia. Walaupun terlihat hidupnya senang, walaupun hartanya melimpah ruah, akan tetapi ketika hatinya jauh dari Allah, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mentaati Allah, dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Yang senantiasa ia rasakan adalah kepedihan dan kepedihan. Hal itu masih di dunia masing-masing. Sebelum nanti kehidupan akhirat nanti, di akhirat nanti dia akan merasakan kepedihan yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka masing-masing, siapa di antara kita yang ingin hatinya hidup, dan siapa di antara kita yang ingin mendapatkan sebuah kehidupan yang hakiki di dunia dan di akhirat, tiada lain jalannya kecuali dengan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyambut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Allah dan Rasulnya sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada hambanya. Kata Rasulullah, melebihi seorang ibu kepada anaknya. Bila demikian keadaannya, mungkinkah Allah menurunkan syariat yang menyusahkan kita? Demi Allah tidak mungkin, ma'asyiral. Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Rasulullah sangat sayang kepada kita. Sampai-sampai Allah mensifatinya demikian dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian, yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, yang sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin. Ia lembut dan kasih sayang. Quran surah At-Taubah ayat yang ke-128. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, sampai-sampai Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi ternyata Rasulullah tidak perintahkan hal itu karena takut akan memberatkan umatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Mungkinkah Rasulullah yang begitu sayang memerintahkan kepada umatnya sesuatu yang memberatkan mereka, menyusahkan hidup mereka, yang membuat mereka tidak bahagia? Tidak mungkin, masing-masing. Sungguh kehidupan yang hakiki hanyalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti syubhan dan hawa nafsu, bukan dengan mengikuti mereka-mereka yang menyuruh kepada api neraka. Maka inilah dia Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada perkara yang menghidupkan hati kalian. Maka di saat ayat ini terdengar dalam diri kita, terdengar oleh telinga kita, maka kita harus senantiasa mengatakan, senantiasa berusaha mengatakan, Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kita pun taat. Jangan sampai kita berkata Sami'na wa asayna. Kita mendengar tapi kita tidak mau taat. Na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan kesempurnaan dalam hidupnya,
Kata Ibnu Qayyim, manusia yang paling sempurna hidupnya adalah yang paling menyambut dakwah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah mereka yang senantiasa mentaati Allah, mentaati Rasulnya, Allah akan berikan yang pertama kebahagiaan hatinya, hidupnya tenang dan tentram, diberikan oleh Allah kesabaran ketika menghadapi ujian dan juga cobaan. Ia pun senantiasa bertawakal, yang dengan tawakalnya itulah memberikan kepada dia ketentraman batin dalam hidupnya. Ia senantiasa mencintai Allah dan cintanya karena Allah. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini akan binasa hidupnya dalam kehidupan dunia, sementara Allah lah yang telah menjamin kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah At-Talaq, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Simpel, ma'asyiral muslimin. Siapa yang takut kepada Allah, siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan menjamin kehidupannya. Mana mungkin orang seperti ini akan disia-siakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ia senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak mungkin pelit kepada hamba-hambanya. Pasti Allah akan sangat cinta kepada hamba yang banyak meminta kepadanya. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, sadarilah bahwa kita ini adalah ibadullah. Kita semua adalah ibadullah. Kita semua adalah hamba Allah. Kita ini makhluk Allah. Maka kebahagiaan kita hanya terletak kepada mengenal Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين، في غزة وفي تشيكيا وفي إندونيسيا وفي كل مكان والزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان والزمان. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.